Ya, sekarang kita balik lagi ke Anies Baswedan tadi ya. Tentu orang sekarang akan bertanya-tanya bagaimana langkah berikutnya, karena dia kan selalu setiap kali ditanya, dia akan menyelesaikan masa jabatannya. Dan ini sekarang secara formal dia akan diberhentikan dan secara resmi nanti akan tanggal 16 dia akan meninggalkan posisi itu. Bagaimana kita membaca ini? Anies punya kesempatan baru untuk membangun sebut aja mungkin semacam LSM yang itu kan cuma sekedar lembaga aja, karena Anies sendiri udah melembaga di dalam benak publik sebagai calon presiden tuh. Mungkin satu hari setelah dia lengser dia harus deklarasikan ABI, Anies Baswedan Institute misalnya tuh atau Anies Batavia Independent. Jadi semua hal bisa dilakukan tuh. Dan saya bisa taruhan bahwa begitu Anies mengucapkan lembaga barunya, itu elektabilitasnya naik lagi. Karena orang anggap oke, Anies serius. Walaupun diberhentikan dari posisi formalnya, tapi secara informal dia adalah tokoh politik. Tuh. Kan itu enaknya. Dan Anies ya, justru lepas dari beban birokrasi DKI. Sehingga dia bisa muter ke Indonesia. Itu kan itu blessing in disguise-nya tuh. Dan sangat mungkin Bjorka akan menuntun Anies kemana-mana. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini ketemu di hari Selasa dan kita ingatkan pada Anda bahwa hari Selasa ini juga rencananya akan ada aksi unjuk rasa besar-besaran. Jadi kelihatannya memang setiap hari akan ada unjuk rasa yang direncanakan besar-besaran. Kalau nggak salah hari ini BEMSI ya yang rencana yang akan turun. Kalau buruh sudah lebih lama turun, itu Bung Rocky ya hari ini jadwalnya. Terus hari ini juga ada peristiwa penting saya kira di Jakarta, itu akan ada sidang paripurna DPRD DKI Jakarta untuk mengesahkan pemberhentian Anies Baswedan. Itu sebenarnya pemberhentian ini memang prosedur resminya saja ya, karena kalau jadwalnya dia ini harusnya dia akan lengser dari Gubernur DKI tanggal 16 Oktober karena dia dilantik bersama Sandiaga Uno itu tanggal 16 Oktober. Jadi masih tersisa 1 bulan lagi. Nah, saya kira ini salah satu tahapan yang juga sangat menarik ini, Bung Rocky. Soal demo itu udah berkali-kali kita bahas bahwa itu tidak bisa dihindari itu. Satu hal yang membuat kita percaya bahwa kesadaran publik jatuh tiba bersamaan dengan krisis politik. Itu dasarnya tuh. Dan setiap orang yang mengintai atau memantau keadaan istana itu tahu bahwa istana sudah di ujung kerapuhan, tidak bisa ditahankan lagi tuh. Ada data yang dicolong, Bjorka, paradoks segala macam itu. Tetapi poin kritis kita adalah upaya pemerintah untuk menghalangi demonstrasi lagi itu. Mulai ada ya pembatasan, ada ancaman kecil-kecilan tuh, dan pemerintah mulai sinis, jangan sampai ditunggangi itu. Ya nggak ada yang akan menunggangi sesuatu yang udah jalan. Jadi semua orang akan ada di jalan. Itu artinya semua orang memang punya prinsip yang sama. Kan pemerintah bilang ya kalau mahasiswa demo ya udah mahasiswa aja, yang lain jangan ikut. Loh kenapa? Emang ada urusan apa? Semua orang juga mau demo tuh. Kalau buruh ya buruh, enggak. Buruh, mahasiswa, mak-mak, kalangan akademisi udah tiba pada kesepakatan sosiologis bahwa bola salju ini akan bergulir terus. Ada apa nggak ada perintah istana tuh. Hal yang sama juga dulu terjadi di 98 kan, demo pertama justru dilakukan oleh kalangan perempuan, itu Suara Ibu Peduli yang bergerombol di bundaran Hotel Indonesia. Pada hari pertama dinyatakan sebagai ring 1 tuh, mereka lawan aja tuh. Lalu ditangkap, dibawa ke Polda tuh, yang dimotori jurnalis perempuan, ada Karlina, ada Gadis Arifia, ada Wila segala macam itu, ada siapa itu, Yulia Surya Kusuma, macam-macam orang ada di situ. Dan itu kemudian membesar menjadi ikutan, kemudian ada gerakan mahasiswa tuh, lalu mulai bagi-bagi susu, bagi-bagi minyak goreng. Jadi sebetulnya satu problem yang ada dalam politik Indonesia itu pintunya udah terbuka, pintu demonstrasi udah terbuka tuh.
Harusnya pemerintah kasih responsnya apa? Responsnya kebijakan mestinya kan, bukan melarang atau bikin insinuasi bahwa ini ditunggangi itu. Jadi soal-soal semacam ini itu ilmunya standar aja. Kalau kekuasaan tidak mampu lagi untuk membagi kesejahteraan, dia mulai memperlihatkan taring penertibannya. Itu yang nggak boleh dilakukan tuh. Kalau itu dilakukan, mata internasional akan terbelalak melihat bagaimana Indonesia mau masuk pada era demokrasi kalau soal demonstrasi masih dihalangi gitu. Dan itu yang akan dibicarakan mungkin nanti di G20 di bulan depan itu. Jadi terlihat bahwa kekacauan kebijakan itulah yang justru memicu demonstrasi. Jadi jangan cegah demonstrasinya, perbaiki kebijakannya, kan itu dalilnya tuh. Dan ini Oke, soal Anies ya. Ya, nah, tapi kita lanjut, sebelum Anies kita lanjutkan dulu. Memang sudah terjadi beberapa catatan aksi kekerasan oleh aparat kepolisian yang tadinya kita duga bahwa mungkin nggak akan bertindak seperti itu. Tapi di beberapa daerah ternyata mulai terjadi aksi kekerasan. Yang kemarin yang banyak disorot itu di Bengkulu ya, dan di beberapa tempat lain juga terjadi hal semacam itu. Ya, saya dapat banyak WA dari teman-teman mahasiswa yang mengeluhkan itu tuh. Dan kampus juga mulai bikin ancaman kecil-kecilan tuh. Tetapi itu nggak mungkin lagi dicegah tuh. Ini dalam seminggu ini saya ada permintaan mungkin 20-30 kampus untuk kasih semacam kuliah pembuka penerimaan mahasiswa baru, kan udah mulai kuliah tuh. Dan itu menunjukkan bahwa BEM se-Indonesia atau BEM apa aja itu bahkan lintas yang biasa disebut ini BEM Kadrun, ini BEM Cebong, ini BEM UI, itu BEM macam-macam. Mereka tiba pada poin yang sama karena minyak BBM itu kan dikonsumsi oleh mereka semua tuh, bukan sekedar jenis mahasiswa tertentu yang merasa kenaikan harga itu akan berakibat pada warung-warung Tegal di sekitarnya juga naik harganya. Seluruh mahasiswa Indonesia, seluruh buruh Indonesia, seluruh bahkan kelas menengah Indonesia terganggu dengan kejar-kejaran dengan inflasi itu. Pendapatannya tidak mencukupi untuk membeli barang yang efek inflasinya tinggi sekali akibat kebijakan dungu dari pemerintah. Atau kalau Bjorka bilang ini kebijakan bodoh. Anda dapat saingan itu menarik itu sekarang. Jadi Bjorka menyebutnya sebagai orang bodoh di pemerintahan gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke topik yang saya kira juga pasti akan menyedot perhatian publik juga berkaitan dengan pemberhentian Anies sebagai Gubernur DKI. Ya, itu Anies diintai dan Anies juga potensi untuk menghasilkan kembali reputasinya. Di mana ya di dalam jejak kebijakan yang dia buat itu kan kemarin kota tua diganti namanya jadi Batavia itu, dan orang mungkin merasa bahwa Anies akan berhenti jadi Gubernur DKI dan jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda gitu kira-kira. Tentu Hindia Belanda modern yaitu Indonesia kira-kira begitu. Dan sebetulnya situasi kita kan dijepit oleh dua kasus. Kasus pertama kasus Sambo, kasus kedua kasus 3 periode ini yang diinsinuasikan melalui musra-musra ini. Lalu kemudian ada juga nih berita bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap 2 periode itu presiden 2 periode boleh mencalonkan diri jadi wapres di pemilu yang akan datang tuh. Itu juga ngaco kan. Tapi yang lebih ngaco lagi itu diucapkan oleh seorang humas Mahkamah Konstitusi. Iya. Kan jubir Mahkamah Konstitusi mengucapkan hal yang merupakan problem konstitusi. Itu gila kan. Ngapain juga wartawan wawancara jubir? Itu jubir doang, itu ASN biasa, kepala humas. Itu kayak kita mau cari tahu keadaan hotel itu masih sehat akuntansi apa enggak dengan mewawancarai satpam di hotel. Itu satpam juga bingung, kok saya diwawancarai, ngapain saya diwawancarai itu. Jadi terjadilah semacam kekacauan itu. Dan sangat mungkin nanti si ASN merasa wah saya bakal dipecat ini karena menganggap mewakili Mahkamah Konstitusi. Kan yang boleh mengucapkan itu hanya hakim konstitusi, nggak boleh pegawai Mahkamah Konstitusi diwawancara. Itu begoknya juga di situ, atau bodohnya begitu kata Bjorka. Saya bisa saja menduga ini ada 2 kemungkinan. Wartawannya sedang iseng gitu, atau bisa pesanan, bisa loh terjadi semacam itu. Ya itu saya berpikir begitu. Ini pasti wartawan iseng karena Mahkamah Konstitusi nggak mau ngomong, dia
dia todong aja sih kepala humas ini atau juru bicaranya itu. Lalu suara olah itu Mahkamah Konstitusi punya suara. Tapi hakim juga Mahkamah Konstitusi mesti kasih press release dong bahwa ini nggak benar itu. Jangan sampai kemudian dianggap bahwa memang Mahkamah Konstitusi lagi mendesain satu cara supaya nanti ada publik minta lakukan judicial review, lalu mahkamah bilang ya boleh jadi wakil presiden. Itu juga konyol. Ngapain Jokowi mau jadi wakil presiden lagi itu kan? Itu kan ambisi orang dungu tuh. Orang bodoh kalau kata sebagai tokoh politik ya, bukan sebagai presiden personal, tapi sebagai tokoh politik tentu Pak Jokowi merasa ngapain saya udah punya kedudukan tertinggi tapi masih mau duduk jadi wakil presiden. Ya tentu itu ada kalkulasi strategis, misalnya presiden yang boneka maka wapresnya yang kendalikan, kan begitu-begituan tuh. Jadi kekacauan ini tiba bersamaan dengan ya arah Indonesia yang memang berantakan tuh, yang dibaca dengan bagus oleh Borska. Tapi itu jangan dianggap bercanda ya, Bung Rocky, soal kemungkinan Pak Jokowi jadi wakil. Ya bisa. Karena waktu Lebaran lalu saya dengar itu isu itu bahkan akan dicalonkan dengan Prabowo, dan itu sudah ada deklarasinya gitu yang disebut Prabowo Jokowi itu sudah ada deklarasinya. Jadi jangan dianggap bicara-bicara. Selama ini kan kita juga nganggap gitu bahwa tadinya soal 3 periode itu juga kayaknya cuman seperti isu tentang lewat, ternyata itu soal yang serius gitu. Iya, jadi serius karena orang bikin analisis kenapa Pak Jokowi mau jadi wakil presiden. Gampang jawabnya, karena beliau ingin menyelamatkan diri di periode berikutnya. Kan bagaimanapun wakil presiden juga diprotek dengan fasilitas yang sama dengan presiden. Jadi bagi Bjorka ini juga misteri nih, demi apa Presiden Jokowi kasih sinyal buat dia mau jadi wakil presiden aja, kalau nggak mungkin lagi 3 periode. Yang pertama, ambisi itu nggak bisa ditahan bagi seorang yang pernah berkuasa. Yang kedua, justru orang curigai bahwa Pak Jokowi ingin cari pengaman melalui presidennya di 2024 dan seterusnya sampai 2029. Lalu orang tanya, kenapa mesti cari pengaman? Berarti ada kasus ya, berarti ada sesuatu yang disembunyikan ya. Kan begitu pertanyaan Bjorka. Udah balik ke Bjorka aja lah biar nggak kena delik. Ya, sekarang kita balik lagi ke Anies Baswedan tadi ya. Tentu orang sekarang akan bertanya-tanya bagaimana langkah berikutnya, karena dia kan selalu setiap kali ditanya, dia akan menyelesaikan masa jabatannya. Dan ini sekarang secara formal dia akan diberhentikan dan secara resmi nanti akan tanggal 16 dia akan meninggalkan posisi itu. Bagaimana kita membaca ini? Anies punya kesempatan baru untuk membangun sebut aja mungkin semacam LSM yang itu kan cuma sekedar lembaga aja, karena Anies sendiri udah melembaga di dalam benak publik sebagai calon presiden tuh. Mungkin 1 hari setelah dia lengser dia harus deklarasikan ABI, Anies Baswedan Institute misalnya tuh atau Anies Batavia Independent. Jadi semua hal bisa dilakukan tuh. Dan saya bisa taruhan bahwa begitu Anies mengucapkan lembaga barunya, itu elektabilitasnya naik lagi. Karena orang anggap oke, Anies serius. Walaupun diberhentikan dari posisi formalnya, tapi secara informal dia adalah tokoh politik. Tuh. Kan itu enaknya. Dan Anies ya, justru lepas dari beban birokrasi DKI. Sehingga dia bisa muter ke Indonesia. Itu kan itu blessing in disguise-nya tuh. Dan sangat mungkin Bjorka akan menuntun Anies kemana-mana. Walaupun dia juga bocorin datanya, Anies, tapi ini data-data pribadi saja, dan ternyata orang tahu, oh Anies ternyata punya handphone sampai 8 gitu kalau menurut Bjorka. Tapi saya nggak tahu juga mana telepon yang mana ya. Gitu. Ya itu biasalah, Bjorka pasti karena ditantang dia bocorin dikit, tapi ya juga Bjorka bisa bocorin semua handphone oposisi kan, tapi dalam rangka main-main kan. Dalam pikiran orang Bjorka ini pasti pro oposisi. Kalau dia menghajar oposisi itu artinya ini kura-kura kalau begitu kan. Kan di dalam etika bongkar-membongkar yang mesti dibongkar ya pejabatnya tuh. Kalau orang nggak punya kekuasaan ngapain dibongkar? Itu namanya mau doxing sesuatu yang privat, itu caci maki akan nyampe ke situ tuh.
Jadi sekali lagi ini kita gembira karena Bjorka itu menyasar para pejabat. Anies adalah pejabat. Tapi kalau seseorang itu nggak punya profil di dalam politik, ya buat apa disasar itu? Kecuali mereka yang betul-betul nggak punya kekuasaan tapi menjilat pada kekuasaan. Kan buzzer-buzzer Jokowi ini kan berkeliaran di mana-mana mempromosikan Pak Jokowi sambil menghina orang lain itu dan menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Padahal mereka tumbuh dan dibesarkan oleh uang yang diedarkan dari istana. Kan itu soalnya tuh yang beberapa nama udah dibongkar oleh si Bjorka kan. Jadi sebetulnya di dalam upaya menegakkan demokrasi kita perlu Bjorka politics yang membuat balancing antara oposisi dan kekuasaan. Jadi oposisi justru diuntungkan oleh aktivitas Bjorka. Bjorka nggak perlu secara terang-terangan beroposisi, tapi dia harus beri sinyal bahwa kekuasaan kita buruk sekali itu. Dan itu yang mungkin akan diingat bahwa ada perlawanan digital dari netizen melalui fasilitas yang disiapkan oleh Bjorka. Ya. Nah, ini kalau Anda perkirakan ya, orang banyak menduga bahwa nanti kalau dia hilang, tidak menjabat, Anies ini bakal hilang dari spotlight gitu media mas. Tapi kalau Anda sendiri menduga seperti apa? Apalagi kalau kemudian Anies ini kemudian masih terus dikejar oleh KPK gitu. Ya itu pertaruhan kita tuh, dan semua orang yang menganggap bahwa KPK itu pilih tebang pilih itu akan berbalik untuk berpihak pada Anies. Lain kalau KPK bilang Anies ada masalah memang dalam administrasi pemerintahan dia, oke, Anies diperiksa. Ganjar ada masalah, oke, Ganjar diperiksa. Erick Thohir ada masalah, diperiksa. Itu baru orang merasa bahwa KPK dia berdiri di atas prinsip imparsialitas, prinsip justice for all segala macam. Tapi kalau Anies yang sekedar dipanggil setiap minggu nanti, apalagi sedia lengser, itu publik akan berbalik justru untuk ngepung KPK. Dan Anies akan pidato tiap hari di situ, maka nama Anies akan naik terus tuh. Itu aja yang terjadi. Itu hal yang simpel di dalam semua peristiwa awal perubahan politik. Kita baca apa yang terjadi di Polandia dengan Lech Wałęsa dulu, tempat si Bjorka bermukim sekarang, itu apa yang terjadi di Allende, yang perubahan politik di Chile segala macam, Marcos segala macam. Jadi semua hal itu menunjukkan bahwa tokoh yang dizolimi itu akan dapat perlindungan moral dari publik. Dan orang Indonesia itu punya doktrin itu. Seseorang yang dizolimi itu dianggap berhak untuk memperoleh perlindungan moral dari publik. Dan itu pada Anies pasti akan dianggap Anies sedang dizolimi itu. Ya mungkin aja nanti istana atau pemerintah bilang, ya memang ada data akuntansi yang buruk. Oh iya, kalau memang itu ada, lakukan hal yang sama pada Ganjar, pada beberapa menteri. Jadi soalnya adalah pertandingan politik etis itu jadinya, atau moral politics. Dan dalam konteks ini saya kira istana berkepentingan untuk memasukkan orangnya menjadi PLT gubernur ya. Dengan cara begitu kan dia bisa bongkar-bongkar dari dalam gitu, dia bisa korek-korek kesalahan dari dalam kan. Iya, itu bisa dia korek-korek. Seseorang yang jadi pengganti Anies akan korek-korek data Anies. Tapi yang si penggantinya juga itu akan dikorek-korek data oleh si Bjorka, kan sama aja tuh. Jadi lebih bahaya lagi tuh, ngorek-ngorek nanti orang anggap bahwa oke, dia ditugaskan mengorek-ngorek, maka netizen internasional itu akan bersama-sama Bjorka ngorek-ngorek lagi. Ini orangnya siapa nih? Orang siapa yang dimasukkan untuk ngorek-ngorek Anies kan? Gitu, saling korek-mengorek aja, lalu korekan terakhir ada pada Jokowi bahkan tuh bisa begitu jadinya. Oke, saya jadi tersadar ketika Anda menyatakan bahwa ini sekarang sebenarnya sejarah sedang berubah gitu ya. Ada perubahan sejarah di Indonesia. Ini merupakan momentum. Saya kira siapapun yang berminat menjadi menjadi pemimpin Indonesia masa depan, sebenarnya ini momentum yang pas gitu ya. Kalau Anda nggak bergerak sekarang, ini Anda akan ketinggalan gitu ya. Betul, dan ini momentum ujian pertama bukan elektabilitas, tapi yang sering kita katakan etikabilitas. Nah, Bjorka justru membantu kita untuk survei apakah seseorang itu etikabilitasnya sempurna atau lengkap atau bisa diloloskan supaya bisa masuk pada elektabilitas. Jadi betul sekarang demonstrasi juga ada upaya untuk menguji etikabilitas kekuasaan, lalu intelektualitas, lalu elektabilitas. Bahkan si Bjorka bikin frasa yang sama, yaitu bahwa
Ya orang yang nggak punya otak, yang kurang pengetahuan itu jangan memimpin lembaga-lembaga. Kan sama juga yang dengan yang kita promosikan. Kan? Itu yang kita sebut filter intelektualitas. Jadi begitulah. Jadi Bjorka udah membantu kita tuh. Bagian etikabilitas udah dia buka, yaitu melalui doxing yang sebetulnya positif buat demokrasi. Bagian intelektualitas juga sudah disebutkan, jangan ada orang bodoh di istana, kira-kira begitu maksudnya. Jadi sekali lagi Anies juga akan masuk di dalam ukuran itu. Apakah Anies lolos etikability, apakah Anies lolos intellectuality, apakah Anies lolos electability. Jadi 3 parameter itu akan kita pasangkan juga atau kita ukurkan pada semua orang yang berniat untuk memimpin Indonesia. Iya. Karena Anda, saya lihat di kalangan buzzer udah mulai dicurigai, bukan curigai, dituduh Anda itu udah bekerja bagian dari tim suksesnya Anies Baswedan gitu. Dan saya tanya kok Anda nggak ngomong saya ya, nggak ngajak saya ya gitu ya. Ada berapa kali ada di forum itu, forum Anies Baswedan, dan forum yang saya bilang oke, undang saya boleh, tapi saya akan bicara akademis gitu. Tentu dalam perbandingan dengan pemimpin yang lain. Jadi kadang-kala begitu orang cemburu karena saya diundang di forum Anies, ya undang aja lagi saya di forum Ganjar, di forum siapa. Kemarin saya diundang di forum Caimin, tetap juga saya kasih kritik intelektual terhadap buku Caimin, gagasan dia, reputasi dia segala macam. Tapi Caimin orang yang enak aja kan, dia bercanda-bercanda aja kan. Walaupun dia tahu satu waktu mungkin dia akan juga dipanggil ke KPK, tapi saya anggap oke, itu resiko Anda itu. Jadi persahabatan intelektual tidak boleh menghalangi persaingan politik, kan begitu kan? Atau sebaliknya, persaingan politik tidak boleh membatalkan persahabatan intelektual. Saya dan Anies ya berteman lama karena soal buku, soal pikiran, bukan karena soal politik. Jadi biasa aja. Kecuali ada orang lain yang mau diundang untuk membahas pikiran-pikirannya capres ini kan, dan yang sangat mungkin juga terbatas orang-orang itu kan. Jadi ya undang aja tuh, saya mau diapain coba. Silakan teman yang lain yang Erick Thohir, Ganjar, undang aja juga, saya akan datang dan saya tidak mengubah prinsip bahwa saya menguji mereka itu. Mengundang saya kan artinya minta diuji kan. Masa mengundang gue minta dipuji, itu nggak mungkin lah. Jadi ingat waktu rapat Komisi 3 dengan polisi itu, rapat dengar pendapat atau rapat dengar pujian gitu, ada karikaturnya. Yes. Nggak boleh begitu tuh. Tetap saya datang dengan pikiran beroposisi pada kekuasaan, dan itu final. Nggak ada macam-macam itu. Oke, baik, Bung Rocky. Yang tetap konsisten adalah dengan 0%. Ini pun final 0%. Oke, thank you, Bung Rocky.